Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelum kita memulai perkuliahan seminar pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah, berdoa cukup. Baik, teman-teman penempuh mata kuliah seminar yang selalu kami banggakan, alhamdulillah kami bisa bertemu lagi pada minggu ini untuk melanjutkan kegiatan seminar perkuliahan seminar kita. Kalau minggu kemarin kita sudah menugaskan kepada teman-teman semua untuk mengumpulkan analisis masalah, analisis solusi, kemudian rencana judul yang akan disampaikan dan siapa pembimbingnya. Pada kesempatan kali ini kami sudah menerima beberapa tugas yang teman-teman kumpulkan. Dari beberapa yang dikumpulkan variatif ya. Ada yang mau melakukan R&D atau pengembangan, ada yang mau melakukan kualitatif dan lain sebagainya. Semuanya sekreatif mungkin, bebas, silahkan mau melakukan penelitian apa, namun yang perlu diperhatikan adalah pastikan masalah-masalah itu benar-benar ada di lapangan dan pastikan solusi yang diberikan itu adalah solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sehingga dalam menyusun judul itu nanti hendaknya juga memperhatikan hal-hal yang ada di lapangan seperti yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya, kalian perlu menyampaikan kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2 terkait judul mana yang akan disepakati untuk dikerjakan. Kalau yang sudah dibagikan untuk kelas kepemimpinan atau kelas-kelas lain meskipun ikutnya seminar kita, pastikan juga ke Bapak Ibu pembimbing judul mana yang mau diselesaikan. Bagi yang sudah beres, kami ucapkan selamat, berarti kalian sudah mengantongi judul yang akan kalian buat untuk kegiatan penyelesaian skripsi ini. Bagi yang belum, segera diselesaikan karena kegiatan perkuliahan seminar ini akan terus berjalan seperti yang kemarin saya sampaikan dalam mendukung terselesaikannya skripsi teman-teman dengan cepat atau tepat waktu. Kemudian ini pengalaman dari pembimbingan luring ya. Kalau pembimbingan luring, jika kedua pembimbing itu sudah ACC judulnya, kemudian teman-teman dipersilakan untuk mengurus SK-nya di fakultas. Nah itu yang kami belum tahu secara daring ini seperti apa sistematikanya. Coba dicari tahu, mungkin bisa lewat TU atau menghubungi pihak TU FKIP bagaimana pengurusan SK untuk skripsi pada kegiatan COVID ini. Untuk memastikan kalau sudah di SK-kan, kalian sudah bisa membuat proposal dan bisa langsung melakukan bimbingan kepada pembimbing. Nanti mohon diselesaikan terlebih dahulu. Jadi hal pertama pastikan pembimbing 1 dan pembimbing 2 ACC judulnya. Kemudian biasanya kalau luring setelah ACC kalian itu membuat SK atau mengurus SK. Setelah selesai mengurus SK, teman-teman akan membuat proposal penelitian. Kemudian nanti kalau proposal penelitiannya sudah ACC, di ACC kemudian diuruskan surat penelitian ke FKIP, biasanya bisa langsung pengerjaan penelitian dan pelaporan penelitian, kemudian selesai deskripsi kalian. Itu gambaran ringannya ya, nanti tapi pelaksanaannya variatif, mungkin ada yang dirasa ringan, ada yang dirasa berat. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam menyusun proposal jika nantinya sudah disetujui judulnya, kemudian sudah diuruskan SK-nya. Saat nanti mengurus SK, kalau tidak salah karena ini urusan TU ya, biasanya teman-teman itu dapat buku panduan skripsi. Dan nanti mohon cermati langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam buku panduan skripsi tersebut atau mungkin di masa daring ini bisa di-download di webnya FKIP.
kerangka proposal. Ini kami tidak sesuai kerangka. Sepertinya kalau di kerangka itu tidak pakai bab langsung 1, 2, 3. Ini hanya untuk menjelaskan isinya dulu. Nanti kerangkanya disesuaikan dengan yang ada di pedoman. Tapi isinya kita akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Secara garis besar, apa yang harus ada di proposal kalian itu setidaknya ada bab 1 sampai bab 3, yaitu tentang pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan. Sekarang kami akan menyampaikan tentang apa yang harus ada di pendahuluan. Yang harus ada di pendahuluan yang pertama adalah latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di latar belakang yang harus ada adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah pembelajaran yang idealnya itu seperti apa, masalah yang dihadapi apa, dan solusinya bagaimana. Itu yang harus ada di latar belakang. Kemudian saat membahas masalah-masalah yang ada di latar belakang yang dinarasikan dengan paragraf, kemudian masalah itu didetailkan menjadi per poin-poin disampaikan di identifikasi masalah. Kemudian rumusan masalah isinya yaitu pertanyaan-pertanyaan yang ada yang akan disolusikan pada penelitian tersebut. Dan tujuan penelitian isinya adalah menjawab dari rumusan masalah yang ada. Jika rumusan masalahnya 2, maka pastikan tujuan pembelajarannya juga 2. Begitu selanjutnya. Sedangkan nanti di manfaat penelitian ada 2 manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat teoritis itu lebih kepada pengembangan teori. Misalkan kalian akan mengimplementasikan model pembelajaran. Nah, hubungannya dengan teoritis model pembelajaran itu seperti apa? Sedangkan manfaat praktis itu lebih kepada pelaksanaannya. Misalkan manfaat bagi guru apa, manfaat bagi siswa apa, manfaat bagi peneliti apa, manfaat bagi sekolah apa, dan lain sebagainya. Itu yang ada di pendahuluan. Nanti kita contohkan proposal yang ada. Kemudian nanti di bagian 2 itu ada kajian teori. Kajian teori adalah teori-teori yang akan kalian lakukan atau kalian gunakan untuk melandasi penelitian. Di situ biasanya ada variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian ada materi misalkan kalian penelitian IPA. Pada materi misalkan perkembangbiakan, maka nanti di bab 2 juga perlu disampaikan teori tentang perkembangbiakan yang ada. Kemudian nanti di bab 3 dilanjutkan dengan metodologi penelitian. Di metodologi nanti perlu disampaikan ada jenis-jenis penelitian, di mana tempat penelitian, populasi sampel, bagaimana nanti teknik pengumpulan data, bagaimana teknik analisis data. Dan terakhir, nanti proposal harus terdiri dari ada instrumennya. Instrumennya nanti disampaikan di lampiran. Biasanya berbentuk RPP dan instrumen pendukung lainnya. Sekarang kita contohkan langsung ke proposal yang sudah ada milik mahasiswa. Baik, sambil menunggu, ini masih not responding. Nanti proposal yang akan kami sharingkan adalah proposal yang kemarin kami ceritakan juga, yaitu implementasi pembelajarannya pada masa COVID ini. Sebentar ya, ini masih not responding. Zoom meeting-nya juga ikut not responding.
Kami tunggu sebentar. Baik, sambil menunggu mungkin kami akan menyampaikan terkait tadi ya, latar belakang yang harus ada. Saat membahas tentang latar belakang yang harus ada tadi 3 hal kan, ada ideal pembelajarannya itu seperti apa, masalahnya seperti apa, kemudian solusi yang diberikan apa. Misalkan ada judul, ini milik teman ya, misalkan pengembangan media 3 dimensi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5, misalkan seperti itu. Nah, kalau judul seperti itu, misalkan tadi disampaikan pengembangan media 3 dimensi dalam pembelajaran IPA, maka perlu disampaikan pembelajaran IPA yang ideal itu seperti apa. Itu disampaikan. Pembelajaran IPA yang ideal adalah misalkan pembelajaran yang memvisualisasikan materi, tidak berbentuk abstrak, harus berbentuk konkret, pembelajarannya harus berkesinambungan, dan lain sebagainya. Itu teori-teori tentang pembelajaran IPA yang ideal. Disampaikan semua di bagian awal, kemudian disampaikan masalah. Misalkan, masalahnya, namun hasil observasi menunjukkan ternyata karena tadi yang akan disolusikan adalah hasil belajar, berikan juga masalahnya. Masalahnya hasil belajarnya jelek IPA, misalkan. Buktikan, misalkan, berdasarkan hasil wawancara dengan guru atau hasil observasi menunjukkan, misalkan, dari 15 yang lulus KKM cuma 5, berarti berapa persennya? Nanti dibuat persentase kelulusan dari KKM yang membuktikan kalau memang hasil belajarnya itu ada masalah. Tapi pastikan itu valid datanya dan pastikan melalui pengambilan datanya juga melalui kegiatan-kegiatan yang ilmiah. Selesai memberikan penjelasan tentang masalah, kemudian nanti dilanjutkan dengan solusi apa yang diberikan untuk pemberian masalah tersebut. Misalkan pengembangan tadi media 3 dimensi, maka sampaikan kenapa media 3 dimensi ini dijadikan sebagai alternatif solusi yang tepat untuk menghadapi hasil belajar yang buruk. Maka misalkan berikan keunggulan-keunggulan dari 3 dimensi hubungannya dengan hasil belajar. Misalkan 3 dimensi memiliki keunggulan, hasil belajarnya bisa menarik minat, dengan minat hasil belajarnya baik, maka kalian analisis. Itu maksudnya 3 hal yang harus ada di kegiatan latar belakang masalah. Ideal pembelajarannya seperti apa, masalah yang ada di lapangan seperti apa, kemudian solusinya seperti apa. Nah, ini yang tadi kami contohkan, misalkan penggunaan WhatsApp dalam pembelajaran IPA. Ini lebih kepada masalah-masalahnya itu pembelajarannya tidak berjalan efektif, maka dia akan menyolusikan dengan menggunakan WhatsApp dalam pembelajaran IPA. Nah, ini yang kami maksud tadi ya, kerangkanya ya. Kerangka besok di kerangka besok di proposal itu tidak menggunakan bab, tapi menggunakan ABCD. A. Judul penelitian, B. Bidang ilmu, C. Langsung latar belakang masalah. Kemudian di latar belakang di sini disampaikan kalau ini secara lebih jauh ya, pembelajaran di SD itu seperti apa. Pembelajaran IPA di SD harusnya seperti apa tadi yang sudah saya sampaikan, idealnya seperti apa, kemudian masuk ke permasalahan. Masalahnya sekarang COVID, pembelajarannya nggak bisa maksimal, itu disampaikan. Kemudian dikasih tahu hasil alternatif solusi yang diberikan yaitu dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Kenapa harus WhatsApp? Dikasih tahu keunggulan-keunggulan dari WhatsApp. Kemudian
Setelah disampaikan latar belakang masalahnya, kemudian disampaikan identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini sama sebetulnya dengan yang di atas, tapi bedanya kalau di atas itu kan dinarasikan. Nah, kalau diidentifikasi masalah langsung ke poin-poin. Misalkan tadi disampaikan pembelajarannya nggak maksimal, kurang menarik minat, kemudian yang berlangsung di masa pandemi itu pembelajaran harus tetap jalan, peran guru nggak maksimal dan lain sebagainya dituliskan per poin-poin. Kemudian boleh teman-teman juga memberikan batasan masalah untuk membatasi agar penelitian kalian tidak merembet atau tidak keluar dari zonanya. Maka boleh misalkan penelitiannya hanya dibatasi pada pembelajaran IPA, hanya dibatasi pada misalkan semester 1 dan lain sebagainya. Kemudian di rumusan masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian yang akan dilakukan. Seperti yang tadi disampaikan, kalau rumusan masalahnya 4, maka tujuan penelitiannya juga harus sinkron karena tujuan pembelajaran sendiri adalah menjawab rumusan masalah yang ada. Kemudian manfaat penelitian tadi sudah saya sampaikan juga, ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Manfaat teoritis itu lebih kepada keilmuannya, sedangkan masalah praktis adalah lebih kepada keterpakaiannya bagi guru seperti apa, bagi siswa, sekolah, peneliti, dan lain sebagainya. Kemudian nanti dilihat lagi di buku panduan apakah tinjauan pustaka, apakah kajian teori, nanti disesuaikan dengan jenis penelitian. Nanti dilihat di buku panduan ya. Karena ini PTK biasanya tulisannya tinjauan pustaka dan pertanyaan penelitian. Yang harus ada di sini adalah disesuaikan dengan judulnya. Tadi judulnya variabelnya apa saja, maka diturunkan dengan teori-teori yang ada. Pastikan dalam mengambil tata kutip itu sinkron, nanti semua tata kutip dimasukkan ke daftar pustaka. Dan mohon maaf tadi yang PowerPoint masih kurang 1 ya, sebelum lampiran kalian lampirkan daftar pustakanya, tadi saya lupa belum menuliskan. Terus tadi misalkan kalian akan mensolusikan dengan media 3G, maka bagaimana keunggulan 3 dimensi ini karena akan WhatsApp, kasih tahu bagaimana keunggulan WhatsApp. Kemudian yang mau misalkan sumber belajar, bagaimana kriteria sumber belajar yang baik, itu semua disampaikan di latar belakang, di kajian teori atau tinjauan pustaka. Kemudian di tinjauan pustaka juga diberikan kerangka pikir, bagaimana cara pikir antara masalah, solusi yang diberikan, dan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Terus masuk ke metode penelitian, disampaikan jenis atau desain penelitian yang digunakan. Ini ternyata penelitian deskriptif, bukan penelitian kualitatif tadi yang saya sampaikan ya. Kalau penelitian deskriptif, ya dideskripsikan seperti apa penelitian deskriptif. Kalau penelitian PTK, ya dideskripsikan seperti apa penelitian PTK. Begitu juga penelitian R&D. Bagaimana penelitian R&D, langkah-langkahnya, dan lain sebagainya nanti disesuaikan dengan karakteristik penelitiannya. Terus nanti bagaimana kalian akan mengambil data, bagaimana kalian akan menganalisis data, nanti dituliskan juga di metode penelitian. Misalkan dokumentasi untuk apa, instrumen untuk apa, dan lain sebagainya dituliskan. Termasuk nanti ada misalkan kalian akan melakukan wawancara, petunjuk wawancaranya, kisi-kisinya, itu nanti ada di bab 3. Kemudian bagaimana nanti hasil analisis dari penelitian tersebut dilakukan, itu juga disampaikan di bab 3. Nah ini tambahan tadi yang belum ada di PowerPoint, termasuk juga jadwal penelitiannya, kapan rencana akan kalian melakukan penelitian. Ditulis bulan berapa melakukan penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian sampai kepada penyusunan laporan. Kemudian apa yang sudah dituliskan di atas, kemudian sampaikan di daftar pustaka. Dan nanti dilampirkan instrumen-instrumen yang akan digunakan serta RPP yang akan diimplementasikan
dalam proses penelitian. Nah, sekarang tugasnya silahkan kalian buat semaksimal mungkin RP proposal. Kalau bisa sih sesuai dengan apa yang sudah disetujui oleh pembimbing agar tidak kerja 2 kali. Bagi yang belum, kita latihan sementara sambil menunggu yang kalian pikirkan mungkin kemungkinan yang paling baik atau kemungkinan yang akan di ACC itu yang mana, nanti silahkan dibuat. Selamat bekerja, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.